Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Furi Elvira. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Ditreskrimum Polda Jawa Barat serahkan HHM dan DRM tersangka kasus dugaan pemalsuan surat tanah Dago Elos Kota Bandung. Berikut barang bukti ke Kejati Jabar untuk segera disidangkan. Senin pagi, barang bukti dan dua tersangka kasus dugaan pemalsuan surat tanah Dago Elos diserahkan penyidik Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat ke Kejati Jabar. Penyerahan berkas perkara berikut kedua tersangka HHM dan DRM dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh tim Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, berkas perkara tersangka HHM dan DRM dinyatakan lengkap oleh tim Kejaksaan Tinggi Jabar sejak 17 Juli lalu. Untuk itu, kedua tersangka kasus dugaan pemalsuan surat tanah Dago Elos diserahkan ke Kejati Jabar untuk segera disidangkan. Jules menuturkan kasus ini telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti. Selanjutnya pihak kejaksaan akan melanjutkan proses hukum dengan menyerahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. Yang bersangkutan diduga terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat atau menyuruh menempatkan keterangan yang tidak benar pada suatu akta otentik. Ya. Dan pagi hari ini tentunya kita sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menyerahkan terhadap dua tersangka yaitu berinisial HHM dan DRM. Dalam kasus ini terhadap dua mulir bersaudara itu, polisi menerapkan pasal 263 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 263 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 266 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, kepolisian sendiri masih terus melakukan pengendalaman lebih lanjut atas kasus dugaan pemalsuan surat tanah Dago Elos, dan tidak kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, AV melaporkan. Dua pelaku penyelundupan sepeda motor jaringan internasional di Cianjur, Jawa Barat diamankan jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Inilah DF 36 tahun dan ZMN 31 tahun, terduga pelaku penyelundupan sepeda motor jaringan internasional yang berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Pelaku berhasil diamankan di Jalan Raya Bandung Cianjur, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu saat akan mengirimkan puluhan jenis sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat resmi. Terbongkarnya penyelundupan sepeda motor tersebut setelah para pelaku terjaring razia gabungan dalam operasi kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan cipta kondisi. Sebanyak 32 unit sepeda motor berbagai jenis dan 3 unit mobil yang digunakan berhasil diamankan petugas sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan petugas, sementara para pelaku menjalankan aksi tersebut sejak dari tahun 2022 dengan keuntungan hingga mencapai miliaran rupiah. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan merilis untuk pengungkapan yang sudah berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Cianjur, di mana untuk kejahatan yang diungkap ini merupakan kejahatan yang terorganisir dan termasuk sindikat internasional. Dan alhamdulillah hingga saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengembangan. Atas perbuatannya, para pelaku terancam pasal berlapis tentang pemalsuan data dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Mengantisipasi maraknya kasus penyalahgunaan kecubung, Forkopim Camande Cianjur, Jawa Barat lakukan penyisiran dan membabat habis pohon kecubung yang tumbuh liar di beberapa kebun dan lahan terbengkalai milik warga.
Beginilah suasana Forkopimcam dan beberapa warga setempat di Kampung Nyalindung, Desa Ciandam, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur saat sedang melakukan penyisiran ke beberapa kebun dan lahan terbengkalai milik warga untuk memastikan dan membabat habis pohon kecubung yang tumbuh liar dengan cara menebang dan membakar pohon tersebut. Diketahui efek samping mengkonsumsi kecubung itu sendiri, pemakai akan berhalusinasi hingga terlihat seperti orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Namun sejauh ini di wilayah kecamatan tersebut tidak ada kasus serupa. Namun pihak Forkopimcam akan terus melakukan penyisiran di wilayah tersebut sebagai upaya pencegahan, serta akan memberikan edukasi kepada warga setempat terkait bahayanya mengkonsumsi daun, bunga, dan buah dari pohon kecubung itu sendiri. Kasih Tantrip Kecamatan Mande Ahmad Isis Iskandar menghimbau jika warga setempat mengkonsumsi kecubung untuk digunakan sebagai obat agar terlebih dahulu berkonsultasi kepada pihak terkait. Kami dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa Ciandam dan juga Babinsa, Babinmas dan tokoh masyarakat mengadakan sweeping terkait dengan pohon daripada kecubung ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi kita dan sekaligus barangkali mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya apabila kita mengkonsumsi bunga atau daun daripada pohon kecubung itu sangat berbahaya sekali. Ada dua macam, yang satu seperti buah takokak, yang satu lagi seperti terong tapi berduri. Antisipasi supaya tidak disalahgunakan lah oleh orang-orang yang udah tahu gitu. Selain itu, menurut warga setempat, kecubung sendiri memiliki dua jenis. Jenis pertama, buah menyerupai buah takokak dan agak berbulu, dan yang kedua berbentuk buah seperti terong dan berduri. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Petugas Satpol PP bersama TNI dan Polri menggelar razia minuman keras di sejumlah lokasi di Karawang, Jawa Barat. Petugas juga mendapati ratusan miras oplosan jenis ciu yang dikemas dalam botol air mineral. Penggerebekan dua toko agen minuman ringan ini dilakukan petugas Satpol PP, TNI dan Polri di kawasan Pasar Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Dua toko tersebut terbukti menjual minuman keras berbagai merek tanpa memiliki izin resmi edar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Minuman keras tersebut rata-rata mengandung alkohol lebih dari 20-50%. Selain toko, penggerebekan kemudian dilakukan di sebuah kios jamu di kawasan Stasiun Cikampek. Di kios ini petugas mendapati puluhan plastik miras oplosan siap edar serta minuman keras pabrikan. Selain itu, petugas juga menyita miras jenis ciu yang dikemas dalam botol air mineral. 3 titik sebenarnya di sana itu, tapi 1 titik udah bocor sehingga ditutup. Kemudian kita ke arah Kota Baru juga bocor. Nah ini masih berlanjut ke daerah Walahar. Itu termasuk ciu. Ciu juga itu banyak yang kita sita, langsung kita angkut. Itu kemudian yang minuman model Manson dan sebagainya, yang jelas dari golongan A sampai golongan C kita angkut yang tidak berizin. Sayangnya penggerebekan ini diduga kuat telah bocor sehingga petugas yang akan melakukan penggerebekan ke toko agen minuman ringan lainnya, toko sudah dalam keadaan terkunci. Penggerebekan ini juga dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat yang resah akibat transaksi miras hingga menimbulkan korban meninggal dunia. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Baresi melaporkan. Kemenkumham Jabar gelar kegiatan Sarasehan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.